Baik, perhatikan semuanya, selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Coba duduknya yang rapi dulu. Duduknya yang rapi. Bajunya udah dimasukin semua? Udah dimasukin semua. Ini yang pakai baju olahraga, seragamnya mana? Basah. Tadi habis olahraga ya? Baik. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga jadinya ya. Untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut percayaan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semuanya udah pada sarapan kan? Sebelum mulai saya mau absen dulu. Ada yang tidak hadir temannya? Siapa yang tidak hadir? Saya absen dulu ya. Ahmad Reza hadir? Mana Ahmad Reza? Ahmad Zikri, Alpan Jahari, Anggi Prasastio, Bayu Adi Pratama, Ega Rizky Aditya. Sakitnya? Masih sakit kemarin? Pak Tuhur? Semangat sekali. Febrian? Kok bengong Febrian? Gegen? Oh udah pindah. Rian Agusta nih senyum dikit lah. Rizky Pak Reza. Muhammad Ariandika. Kemarin enggak ikut pelajaran saya. Nabila. Nikadek Manik. Made Sulasni. Raden Randika Sari. Ria Permata, Rival, Roy, oh lumayan nih. Yuda kemarin juga nggak masuk ya? Ada yang tahu kenapa nggak masuk sampai 2 kali? Ini kemarin juga nggak ikut pelajaran saya kan? Siapa namanya? Muhammad? Oh iya, Muhammad Juanda hadir. Siapa namanya? Udah tadi saya sebut. Ini udah full absennya. Yang nggak hadir itu cuman Ega Rizky sama Yuda. Ya. Yuda Suryas Putra. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, biasakan dulu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kalau minggu lalu kita nyanyinya kan Padamu Negeri. Untuk hari ini kita nyanyi yang lebih ceria lagi nih. Jadi yang nggak hafal teksnya bisa lihat di depan. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan dulu, suaranya bagus semua. Besok ikut Indonesian Idol. Coba nih, ada yang belajar nggak tadi malam di rumah? Belajar, benar? Coba dari Nabila, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu mengenai software komputer grafis? Apa saja contohnya? Apa saja contoh dari software komputer grafis? Atau dari yang lain, Ria? Apa? Siapa? Angkat tangan. Ria, boleh? Corel Draw, Bu. Corel Draw. Ada lagi yang lainnya selain Corel Draw apa?
Adobe Photoshop, terus Canva. Nah, dari semua aplikasi yang udah kalian sebutin, yang mana yang sudah pernah kalian coba gunakan? CorelDRAW, terus Canva. Oke. Nah, terkait dengan materi yang tadi, ya, tadi saya kan mengingatkan kembali tuh materi yang sebelumnya mengenai software komputer grafis. Nah, sekarang kita mau belajar apa ya? Kita lihat, apa ya kira-kira? Ayo apa? Silakan disimak slide yang ada di depan. Nah, jadi coba kalian perhatikan slide yang ada di depan. Jadi kemarin itu pas saya jalan-jalan nih ke mall, saya melihat ada baliho mengenai larangan merokok. Kemudian saya juga ada melihat poster pas saya lagi ke tempat anak saya, ke sekolah anak saya lihat tuh di sekolahnya ada poster mengenai buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian pas saya lagi pergi ke mall, saya ketemu ada mbak-mbak nyerahin saya brosur isinya itu tentang laundry. Jadi menurut kalian, software apa yang bisa digunakan untuk membuat produk desain yang 3 ini? Canva, apalagi? CorelDRAW, Adobe Illustrator. Boleh. Nah, bedanya ya, ketika kalian membuat sebuah produk desain yang minggu lalu kan sudah saya pernah kasih masalah mengenai saya pengen nih produk desainnya itu bisa melengkung. Kira-kira itu software apa yang digunakan? CorelDRAW ya. Jadi CorelDRAW itu masuk ke jenis software grafis bitmap atau vektor. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jadi menurut kalian apa sih definisi dari software vector drawing? Apa definisi dari software vector drawing? Ada yang tahu silakan? Ya, jadi seperti yang disebutin tadi, software vector drawing itu untuk mengolah gambar yang nanti hasil akhirnya itu adalah dalam bentuk CDR atau SVG. Nah, terkait dengan dua masalah tadi, untuk hari ini materi pembelajaran kita itu adalah mengenai definisi dan contoh software vector drawing. Kemudian yang kedua, mengenai lembar kerja software vector drawing CorelDRAW X7. Saya pindah posisi ya, biar kalian juga bisa lihat muka saya nih dari dekat. Tapi slide-nya kelihatan enggak? Kelihatan ya. Kemudian jadi materi hari ini itu mengenai software vector drawing. Kemudian KD-nya adalah penerapan software vector drawing. Apa yang ingin dicapai hari ini? Yaitu kalian mampu menguraikan penggunaan software untuk vector drawing, menjabarkan bagian-bagian dari lembar kerja software vector drawing, dan yang terakhir menganalisis fungsi dari bagian-bagian lembar kerja software vector drawing. Tujuan pembelajarannya, jadi nanti kalian itu saya tampilkan PowerPoint seperti yang di depan, udah saya tampilkan. Setelah kalian menyimak PowerPoint, kemudian kalian itu bisa menjelaskan prosedur penggunaan software vector drawing ya. Kemudian yang kedua, setelah menyimak materi yang disajikan, kalian bisa mengidentifikasi contoh-contoh software vector drawing. Kemudian nanti terakhir, setelah menyimak materi, kalian bisa menjabarkan bagian-bagian dari lembar kerja software vector drawing.
Ya. Nah, ini seperti tadi yang sudah dijelaskan sama temennya. Jadi apa itu software vector drawing? Merupakan perangkat lunak pengolah gambar vektor yang memungkinkan pengguna untuk membuat menyunting gambar grafis secara antarmuka dan menyimpannya dalam bentuk grafik vektor. Nah, ini ada beberapa contoh software vector drawing. Yang pertama, tadi ada yang udah sebutin ya, ada Corel Draw, kemudian ada Corel Photopaint, ada Adobe Illustrator, ada Inkscape dan Sketch. Yang udah pernah kalian pakai yang Corel Draw. Nah, di sini ada apa sih fungsi dari salah satu aplikasi yang tadi kita sebutkan? Jadi fungsi dari Corel Draw itu adalah yang pertama, membuat desain logo, membuat desain brosur dan poster dan undangan, membuat sampul buku, membuat ilustrasi, dan membuat kartun. Jadi tadi masuk ya, yang contoh 3 contoh tadi, brosur, kemudian ada poster, itu bisa menggunakan Corel Draw X7. Nah, kemudian lembar kerja. Lembar kerja ini merupakan tampilan awal ketika aplikasi Corel Draw dibuka. Jadi seperti apa tampilan lembar kerjanya? Kertas putih, ya. Kita nyebutnya drawing page. Ini ya, kelihatan. Kalau kalian kurang jelas, sebenarnya di modul yang saya share di grup itu sudah ada. Kalian bisa perbesar di HP masing-masing. Nah, di sini kita dulu. Kelihatan di situ? Ada? Di HP masing-masing? Kelihatan ya? Jadi di situ ada yang bagian paling atas itu namanya title bar. Yang mana dia, saya tunjuk dulu. Nah, ini ya, title bar. Kelihatan ya? Kemudian ada namanya menu bar. Yang ada file, edit, view, itu namanya menu bar. Kemudian ada namanya toolbar. Toolbar itu menu-menu yang shortcut-nya ya, yang misalnya mau nyimpan kalian tinggal klik tombol save-nya. Ya, ada property bar. Kemudian di sini ini namanya toolbook. Kemudian di sini drawing page. Jadi kalian menggambarnya itu adalah di sini. Kalian membuat objek atau menggambar desainnya itu adalah di drawing page. Kalau yang sebelah sini namanya apa? Color palette. Kira-kira fungsinya untuk apa? Mewarnai, memberikan warna. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada video. Jadi silakan kalian simak videonya. Mungkin kalian lebih jangan ribet dulu supaya suaranya terdengar lebih jelas videonya. Jadi di sini akan dijelaskan fungsi atau bagian-bagian dari masing-masing lembar kerja. Kelihatan enggak? Namanya toolbar.
toolbox ya, yang itu namanya toolbox. Nah, kalau pernah ya pakai toolbox? Ya, kalau kalian membuat kotak, membuat lingkaran. Jadi untuk memberikan warna tadi ya, color palette untuk memberikan warna. Ya, jadi untuk menambah halaman di situ ya. Bentar dulu. Nah, saya skip dulu ya. Jadi saya mau nanya dulu nih. Tadi yang lembar kerja berwarna putih itu apa namanya? Drawing page. Kalau kalian menggambarnya berarti menggunakan meletakkannya di drawing page tadi ya, yang ini ya. Kemudian di sini ada toolbox. Jadi fungsi toolbox tadi adalah ketika kalian mau membuat objek, membuat lingkaran, membuat kotak, kalian menggunakan tools yang ada di sini. Ya, ada file. Kalau kalian nyimpan menggunakan menu apa? Menyimpan. Menu file, kemudian save as. Ya, itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi setelah menyimak materi tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Fatur mau nanya apa? Ada? Ria mungkin? Silakan. Apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi CorelDRAW? Nah, jadi ini ya, saya jelaskan sedikit. Bagus pertanyaannya. Jadi apa sih kelebihan dari aplikasi CorelDRAW? Kalau kita bandingkan antara CorelDRAW dengan Canva deh ya. Canva kalian pernah pakai? Ketika kalian mendesain menggunakan Canva, kalian harus mengerjakan secara online. Kalian perlu koneksi internet. Kemudian kalau kalian menggunakan CorelDRAW, kalian bisa bekerja secara offline. Ketika kalian bekerja menggunakan CorelDRAW, kalian bisa membuat garis atau lengkungan atau kotak sesuai dengan imajinasi kalian. Sementara di Canva itu kalian hanya menggunakan template yang ada. Artinya kalian mau membuat lengkungan yang berbeda itu tidak bisa, ya. Kemudian kalau CorelDRAW ini tentunya kalau kalian bekerja dengan menggunakan komputer, pasti hasilnya akan lebih bagus. Sementara kalau kalian menggunakan Canva, kalian bekerja menggunakan ponsel masing-masing. Walaupun sebenarnya kalian juga bisa, kalau misalnya ada komputer, bisa mengerjakan menggunakan komputer masing-masing. Tapi balik lagi ke kekurangan tadi. Kekurangannya kan tadi harus online. Jadi kalau nggak ada kuota, nggak bisa mendesain. Ya, bisa dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kebetulan di sini sudah duduk
membentuk kelompok, cuman belum saya bagi mana kelompok 1, mana kelompok 2, dan mana kelompok 4-nya ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut, di sini saya udah buat ya kelompoknya. Jadi nanti saya bagikan, ini ada namanya LKPD. Selain yang bentuk cetak ini, kalian juga mengerjakannya secara online. Linknya yang sudah saya bagi di grup. Saya bagi dulu. Kelompok 1, Nabila Ayu Putri. Nabila Ayu Putri? Ya. Kelompok 1. Kemudian Ria Permata Andini. Kelompok 2 boleh diambil dulu. Kemudian kelompok 3, Rival Adiansyah. Berarti yang saya sebut itu adalah ketua kelompoknya. Kemudian Ahmad Reza Setiawan, kelompok 4. Nah, jadi selanjutnya silakan kalian berdiskusi bersama kelompok, kerjakan ELKPD. Linknya sudah saya share. Coba kalian buka LKPD-nya. Jadi masuk ke situs Live Worksheet. Sudah ada yang bisa buka Live Worksheet? Liveworksheet.com ya. Kemudian pilih Student Access. Sudah? Silahkan kalian login menggunakan username dan password yang sudah saya buatkan. Jadi nanti ketika kalian login, kalian akan lihat tugas apa yang harus dikerjakan. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 nih. Kelompok 4. Ya. Sudah? Silakan gunakan gadget masing-masing, gunakan mau pakai HP-nya boleh, mau pakai tab juga bisa ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan. Di situ udah kelihatan ya. Jadi masing-masing kelompok punya soal yang berbeda. Nanti masing-masing kelompok boleh menanggapi jawaban dari kelompok lain atau bertanya ke kelompok lain. Karena kan kasusnya beda, masalah yang kalian pecahkan beda. Ya, kalau ada yang masih bingung, jadi silakan kalian masuk ke www.liveworksheet.com, kemudian pilih yang Student Access. Ya. Student Access. Jadi setelah diklik Student Access, nah kalian akan diarahkan ke form login. Jadi masukkan username dan password. Ini memang diskusinya secara kelompok, tapi masing-masing anak wajib mengerjakan sendiri. Jadi namanya kan beda-beda nanti. Jawabannya nanti yang sama dari masing-masing kelompok. Gimana, bisa? Bisa pakai, ya bisa pakai itu deh langsung. Nanti kliknya Student Access. Ya, Student Access. Oh bentar, masih loading nih. Nih ya. Nah ini udah langsung ya, kamu udah login, jadi tinggal dikerjakan. Jangan semua dikerjakan ya. Di situ kan ada 4 ya, ada 4. Yang warna biru, yang sampulnya warna biru itu untuk kelompok 1. Yang sampulnya oranye kelompok 2. Yang sampulnya hijau kelompok 3. Yang pink kelompok 4. Ya. Ana, ada yang bingung? Ini kelompok 1 nih. Nah, berarti bukan. Yang dikerjakan yang kelompoknya sendiri, kelompok 4.
Nah, cari yang kelompok 4. Dibuka dulu. Nih. Jangan salah mengerjakan ya. Sampulnya udah saya bedakan. Jadi kelompok 1 itu sampulnya warna biru. Ya, kelompok 4 warna pink. Kelompok 3 warna hijau. Ya, kelompok 4. Jadi di situ silakan kalian kerjakan. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, kerjainnya di HP, ya. Jadi nanti kalau misalnya HP udah selesai, boleh disalin di lembarnya, lembar kerjanya. Masing-masing kelompok di situ ada 2 soal ya. Silakan dikerjakan 2 soal tadi. Ini kelompok 2. Ya, kelompok 2 warna orange. Ini kelompok 2 kan? Ya, kelompok 2 warna orange. Nah, ini ya. Untuk kelompok 1 itu kalian harus menguraikan tentang software vector drawing dan memberikan contoh aplikasi yang termasuk software vector drawing. Soal kedua, setelah menyelesaikan masalah di atas, coba jabarkan contoh-contoh penggunaan software vector drawing. Jadi soal nomor 2 ini adalah software vector drawing itu bisa digunakan untuk membuat apa saja, ya. Yang soal nomor 2 ini. Setelah kalian menyelesaikan masalah di atas, coba jabarkan contoh-contoh penggunaan software vector drawing. Jadi software vector drawing itu bisa digunakan untuk membuat produk apa? Tadi kan sudah sempat dijelaskan juga. Ada yang masih kesulitan untuk login dan mengerjakan? Login udah, gimana? Oh, ini salah nih. Ini ya, username sama passwordnya. Sudah, siapa namanya? Siapa? Bayu. Bayu sama siapa? Bayu. Bayu Adi Pratama sama Febrian. Febrian yang mana? Sudah bisa login? Sudah ya? Coba kita lihat. Belum bisa login karena apa nih? Ini kan Bayu Adi Pratama, bayuadi@gmail.com, kemudian Febrian@gmail.com. Febrian nggak bisa login? Bisa? Oh, bisa. Ya, jadi di situ kan ada identitas. Jadi tulis namanya sendiri, tulis nama masing-masing ya. Namanya siapa? Nama kelompoknya masukin. Kalian kelompok berapa? 4. Yo, 2. Ingat ya, ini waktunya 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Nah, ini username-nya sama password-nya. Coba mana? Siapa namanya? Udah saya bagikan di grup. Ariandika udah bisa? Sudah?
Nah, itu tinggal dibuka. Kamu mau kerjain pakai ini, pakai tab atau pakai HP-nya? HP aja. HP, tinggal dibuka nih ya. Kelompok 4, kelompok berapa nih? 4. Warnanya yang pink. Buka yang warna pink. Ya, sampulnya warna pink. Udah bisa? Jadi kalian bisa mengakses internet, silakan cari informasi dari berbagai sumber. Boleh kalian buka YouTube untuk menemukan jawaban, boleh menggunakan Google search engine. Ini kenapa nggak jadi? Apa? Siapa namanya? Ini punya siapa nih? Ini siapa yang mau pakai Patur? Apa? Ya bukan ini. Anggi apa passwordnya? Anggi apa sih itu? Apa username-nya? Saya lihat dulu ya. Saya enggak lihat soalnya. Anggi Pras. Ada yang udah selesai? Ya. Ya, ada 2 soal kan? Ya, sudah 2 soal? Ada yang kesulitan enggak ini kelompok lain? Ya, kalau sudah selesai, sudah merasa yakin dengan jawabannya, ini ya. Silakan nanti setelah kalian selesai di worksheet, salin di yang dicetak tadi ya. Jadi nanti maju untuk presentasi menggunakan lembar kerja yang ada yang sudah dicetak. Kelompok 2 berarti yang orange. Ini siapa yang pakai nih? Enggak tahu, enggak ada. Ada yang mau pakai nih? Enggak. Isi nama, Bu. Isi sih namanya. Siapa namanya? Mantap. Ya. Ada yang belum bisa login ke worksheet? Ya, 11 DKP. Nah. Langsung 2. Ya. Kelompok 2 ya, benar 2. Ya, next di bawahnya. Nah, ini ada yang harus diisi nih. Ya. Nah, di sini ada soal, silakan dijawab nih. Nah, berarti kamu disuruh coba nonton videonya dulu, baru selesaikan masalah ini. Setelah menonton video, sebutkan apa nama software vector drawing yang ada di dalam video tersebut. Terus, ya, boleh mau cari. Tapi sesuaikan ya di videonya itu video tentang apa dibahas. Kan ada pertanyaan, kalian disuruh menyimak video. Jadi videonya ditonton, kalian sebutin software apa yang digunakan. Jadi harus nonton video dulu, tinggal diklik aja linknya. Sebentar ya, saya tayangkan di depan, biar kalian bisa menyelesaikan masalah untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 2 itu kan ada disuruh menonton video ya. Sebentar. Nah, silakan perhatikan untuk kelompok 2. Nah, di sini ada video. Video yang tadi ya. Berarti tinggal dijawab
software apa yang dijelaskan di video tersebut? Nah, kan di sini pertanyaannya, setelah menonton, sebutkan apa nama software vector drawing yang ada dalam video tersebut. Kemudian, jabarkan bagian-bagian lembar kerja software vector drawing. Jadi setelah menonton, setelah menyimak, dijabarkan apa saja bagian dari lembar kerjanya. Kemudian yang kelompok itu yang kelompok 2 ya, kan soalnya beda-beda. Yang kelompok 3. Kalau kelompok 3, soalnya itu adalah berdasarkan pernyataan di atas, coba analisis bagian mana saja yang berfungsi untuk membuat objek garis, persegi, dan poligon. Kemudian bagian mana yang digunakan untuk memilih warna. Ini untuk kelompok 2, 3, dan 4. Sudah disalin di sini? Disalin ya jawabannya. Jadi nanti majunya presentasinya menggunakan yang ada di sini. Ya. Silakan siapa yang mau tugasnya mencatat? Dia ketua kelas. Nanti siapa yang mau ketua kelompok? Nanti siapa yang mau maju presentasi? Nabila. Apa Arya? Saya. Berarti siapa yang nulis bagi tugas? Kamu udah ngerjain ya? Udah dikirim? Udah, tapi belum. Ya dikirim, nanti dia nge-like lagi loh. Coba saya cek dulu di kelompok 3. Kelompok 3 ada kesulitan enggak? Ada yang udah selesai kelompok 3? Udah dikirim? Ayo dijawab. Yang gimana? Yang nomor 3. Yang nomor 3, oh ini, tuliskan hasil analisisnya di jawaban tadi. Jadi misalnya nih, kan soalnya berdasarkan pernyataan di atas, coba analisis bagian mana saja yang berfungsi untuk membuat objek garis. Sudah ketemu jawabannya? Ya. Kemudian bagian mana yang digunakan memilih warna. Jadi kalian analisis di sini, tools yang digunakan ini masuk ke bagian mana dalam lembar kerja. Apakah dalam menu bar, apakah dia bagian dari toolbar, atau bagian dari status bar. Kira-kira bagian yang mana dia? Setelah kalian melihat, oh ya misalnya garis pakai menu line, persegi pakai rectangle, kemudian poligon pakai yang poligon. Setelah kalian tahu masing-masing tools yang digunakan, itu masuk ke bagian yang mana? Kalau garis, persegi, sama poligon itu bagian dari lembar kerjanya masuk yang mana? File menu bar atau toolbar atau yang mana? Atau yang mana? Berarti harus ditonton videonya. Atau boleh cari di internet, misalnya membuat garis di Corel Draw itu, atau membuat kotak di Corel Draw itu menggunakan menggunakan bagian mana, lembar kerja yang mana. Kan ada toolbox, ada color palette, ya kan? Nah, itu dicari. Ya. Sepertinya ini videonya random. Nah, jadi sambil kalian mengerjakan, ya, sambil kalian mengerjakan itu LKPD-nya, coba ke depan dulu, perhatikan ke depan. Jadi supaya nggak ngantuk nih ya, ketika saya sebut kalau malam kalian tepuknya 3 kali. Ya, bisa dipahami? Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, jadi biar nggak ngantuk ya, silakan bisa lanjut dikerjakan lagi soalnya.
10 menit lagi ya. Nanti kalau udah selesai mengerjakan di worksheet secara online, tadi lembarannya itu dikerjakan. Oh iya ya, kok internetnya ini? Tinggal di-connect ulang ya. Dikoneksikan ulang. Internet. Internetnya. Coba ke ruang situ, cekin sebentar di lab. Internetnya nggak bisa. Untuk sementara pakai dulu koneksi masing-masing ya. Jadi bisa dilanjut. Yang tadi udah dikirim belum? Kalau belum dikirim berarti kalian ini ulang ya. Udah bisa? Udah bisa ya? Bisa kok, ini udah bisa. Ini dilanjutin. Udah, Hari Andika? Udah. Itu yang masing-masing dikerjain juga? Iya, masing-masing kan pakai handphone. Oh udah dikirim? Hah? Udah dikirim? Kecil sih bilasiannya. Diperbesar dong, di zoom. Nah, maksudnya soalnya. Kecil. Kalau gampang. Nanti siapa yang mau presentasi ke depan? Udah. Apa baca ya? Sambil itu. Ya. Udah kelompok 3? Ada yang udah selesai semuanya? Oh ya, nanti di akhir pelajaran jangan lupa isi survei ya. Jadi isi survei, linknya udah saya bagi di grup. Silakan diisi survei. Survei itu fungsinya untuk tahu bagaimana sih pengalaman kalian setelah belajar. Menyenangkankah atau membosankan, ini juga diisi ya. Atau pusing. Ini udah dibawaan. Oh, bisa. Nanti ditulis nama kelompoknya di sini ya. Kelompok 1 udah semua, masing-masing anggota mengirimkan jawaban. Kita punya waktu lagi berapa menit nih untuk menyelesaikan. Ya, kalau udah selesai di finish. Mana? Habis itu gimana cara presentasinya? Presentasinya nanti saya bacain di depan. Makanya ditulis dulu. Mana tadi? Itu kan udah ditulis. Atau nanti? Ya udah nih, saya finish nih ya. Kok belum nih? Kok ini begini? Ini hilangin iklannya. Stop. No. Oh, belum, namanya belum. Oh, pantesan. Coba gimana nih? Pantesan. Iya. Anak-anak jangan lupa tulis nama ya. Nanti kalau misalnya nggak ada namanya, gimana saya menilai? Saya reload ya. Kayaknya ngulang lagi deh nih, nggak apa-apa. Soalnya Kamu hilang dia.
Di gimana yang tadi? Ini udah ngisi nama belum? Udah. Coba nanti saya cek. Nah ini nggak ada namanya nih. Ntar ya saya cek di depan. Nah bisa sambil dilihat ya videonya mengenai Corel Draw. Saya cari video yang lain. Sudah? Ntar saya lihat dulu punya kelompok 2 ya. Tapi nggak ada namanya tuh. Gimana? Yang sudah ngumpulin di sini ada Patur, ada Ria Permata Andini, Nabila Ayu, Alvan, Raden Randika, Rian Agusta, Muhammad Juanda. Baru itu ya, baru itu yang sudah. Ini dari kelompok 2 semua apa ada kelompok lain? Ya. Gimana? Ada. Nanti di akhir sesi kita ada evaluasi ya. Jadi ada kuis seperti pertemuan sebelumnya. Nah ini Gegen udah nih, udah yang orange 1, 2, 3 dari kelompok 3 sudah, kelompok 2 udah ada 3 orang. Dari kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Wah kelompok 1 paling semua ya, udah semua ya? Ya. Kelompok 3 gimana, ada kesulitan yang bisa saya bantu? Kelompok 3 sama 4 karena belum menyelesaikan. Yang dikirim udah? Dikirim aja dulu ya. Nanti kalau misalnya tidak selesai menyalin, pakai yang layar di depan, pakai jawaban yang ada di depan. Kelompok 3 di mana? Patur di sana ya. Kan kemarin itu kalian satu kelompok ya? Udah, masih bingung nggak yang analisis tadi? Tentang analisis, tuliskan hasil analisisnya. Jadi kalau rectangle tool itu ada di menu apa? Di bagian apa kalau lembar kerja? Jadi ya toolbox. Kalau yang warna tadi kan di color palette. Udah, itu aja. Sudah? Ya itu dikerjakan. Kalau udah jangan salah pilih mengerjakan soal. Nah ini juga ya. Jadi setelah kalian menyelesaikan masalah di atas, coba jabarkan contoh-contoh penggunaan software vector drawing. Udah? Yuk. Udah? Nah, satu aja dulu yang ngumpulin. Ini apa nih jawabannya? Udah ada ketemu belum jawabannya yang ini? Jadi Corel Draw itu software vector drawing itu dipakai untuk membuat apa saja. Tadi kan udah ada tuh di slide sebenarnya. Terus penjabaran masalah tadi yang pertama juga ada. Bikin brosur, bikin logo. Nih kelompok good job nih, udah selesai semua. Ya, udah selesai semua. Berarti nanti pas evaluasi juga ranking 1 ya. Mudah-mudahan. Kalahkan peringkatnya Raden yang minggu lalu. Tuh. Kalau udah tinggal di finish. Nah, jadi kira-kira digunakan untuk apa software? Kan tadi di slide ada kayak bikin brosur, buat logo.
Udah? Ada yang mana? Di buku. Oh, gini ya caranya. Enggak pernah jawab. Siapa? Roy, udah ya? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Kelompok 3 sama 4 apa kesulitannya? Nggak ada? Sudah? Ariandika udah? Udah dikirim belum? Iya, di finish. Langsung finish. Coba kita lihat, benar nggak? Kita cek dulu, kelompok 4. Kelompok 4 udah ya? Udah ada 2 orang, Muhammad Ariandika, Ahmad Reza Setiawan. Kelompok 3 belum? Ayo, kelompok 3. Kelompok 3, warna orange. Warna orange lagi, warna apa ya? Hijau. Ini jatuh. Kelompok 1 tuh. Oh, kelompok 1. Nabila kelompok 1. Ya, Nabila aja sebenarnya. Diarah Nabila tetap juara sedikit. Udah, tulis namanya udah. Udah finish, coba saya cek. Waduh, terbang lagi tuh ininya, nama daftar kelompoknya. Belum nih, Sulas belum nih. Oh, udah ya, Sulas udah. Kelompok ya, kelompok 4 yang udah itu Febrian, kemudian Sulasni, Ariandika sama Ahmad Reza. Kelompok 3 nih sama sekali belum. Ya? Ya udah semua nih. Kenapa? Ada di bawah. Kelompok 1 udah semua. Ya, kelompok 1 udah semua nih. Ini orange 1, 2, 3, 4. 4 orang nih. Kelompok 1 udah semuanya. Kelompok 4 baru 3 orang. 5 orang. 1, 2, 3. Iya, baru 4 orang. 2, 3, 4. Kelompok 2 udah semua. 5 kan, 5 orang. Kelompok 3 aja nih belum. Gimana? Ada masalah nggak kelompok 3? Apa masalahnya? Udah saya, Bu. Ya. Ngelik masalahnya. Ada yang salah ngerjain enggak kan? Udah? Udah, tinggal di finish. Udah di finish. Kamu udah salah ngerjain kan? Hijau kan? Casingnya, ya casingnya lagi. Pas ya, udah dikirim kan? Siapa namanya? Ricky. Kita lihat Ricky. Udah ya? Ayo dari kelompok 3. Saya kasih tambahan waktu 5 menit lagi ya. Oh sorry, lagi 4 menit. Udah. Udah, nanti kalau yang penting udah dikirim. Udah, yang penting klik finish, nanti di refresh. Saya belum refresh di depan. Ya. 11. Ini yang satu ini kali. Bisa? Atau didiemin aja di situ. Siapa yang mau maju presentasi nanti? Sudah ditentukan masing-masing kelompok? Belum. Bu, ini yang lama Pak. Cik. Baca. Sudah? Silakan ya sambil jalan karena udah banyak kelompok yang udah selesai. Silakan kalian tentukan
Siapa yang mau maju untuk presentasi? Siapa yang maju presentasi? Dari kelompok 1, silakan Nabila. Silakan Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya akan membacakan diskusi kami. 1. Perangkat lunak grafik vektor adalah program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan menyuping gambar-gambar grafis vektor secara antarmuka dan menyimpannya dalam format grafik vektor diantaranya seperti EPS, PDF, dan SVG. CorelDRAW, Adobe Illustrator, Sketch, CorelDRAW, Photoshop, Inkscape. Ya, silakan Ria. Apa kelebihan dari software vector drawing? Kalau dibandingkan dengan Photoshop misalnya ya, yang berbasis bitmap. Mana? Dari kelompok 1 ada yang mau bantu Nabila untuk menjawab? Silakan. Ya. Ya, jadi kualitas gambarnya ketika di zoom tidak mudah pecah kalau vektor ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak silakan dari kelompok 2, siapa yang mau maju? Siapa? Nah, Ria ya. Silakan Ria. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Coba kalian tonton video tentang software vector drawing ini. Setelah nonton, sebutkan nama software vector drawing yang ada di dalam video tersebut. Jabarkan bagian-bagian relevan vector drawing tersebut. Software vector drawing yang digunakan adalah CorelDRAW. Bagian-bagian tersebut yaitu dokumen navigator, ruler, toolbox, dokumen tab, title bar, menu bar, toolbar, property bar, drawing pad, Color palette. Ya. Setelah kalian menyelesaikan masalah di atas, coba jelaskan tentang penggunaan software vector drawing. Misalnya dalam pembuatan logo, pembuatan kartun, pembuatan desain brosur, poster, dan undangan, membuat desain sampul buku, dan membuat ilustrasi. Sekian dari saya. Silakan yang mau bertanya. Ya, ada? Ada yang mau bertanya sama kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu membahas mengenai software apa yang digunakan yang ada di video. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke kelompok 3 ya. Oh, silakan kelompok 3 dari kelompok 3. Ruler. Apa fungsinya? Ruler itu bahasa Indonesianya penggaris. Kira-kira apa fungsinya? Kalau penggaris pasti fungsinya untuk ya, misalnya jadi membuat desainnya jadi lebih rapi, ukurannya lebih sesuai. Kalau mau panjangnya berapa senti, ketika kalian menggunakan penggaris pasti sesuai ya. Ya. Tadi siapa yang bertanya?
Manik ya, dari kelompok 3. Ada lagi? Silakan. Fungsi dari dokumen navigator. Jika ingin menambah file, bisa menggunakan file navigator. Jika ada 2 file. Ya, menambahkan jumlah file. Tadi Rahmat Hidayat ya? Sudah. Saya cukupkan ya untuk 2 penanya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ria. Dari kelompok 3, siapa yang mau maju? Rival? Rival atau siapa? Manik ya? Silakan Manik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Yaitu nomor 1. Berdasarkan pernyataan di atas, coba analisis bagian-bagian mana saja yang berfungsi untuk membuat objek garis, kotak, dan poligon. Yaitu jawabannya yang pertama poligon. Poligon tool berfungsi untuk membuat gambar berbentuk segi banyak. Sedangkan membuat kotak yaitu menggunakan rectangle tool dan membuat garis itu rectangle tool. Dan soal nomor 2, kemudian bagian mana yang digunakan untuk memilih warna, yaitu color palette. Nomor 3, tuliskan hasil analisis kalian pada lembar jawaban di bawah ini berdasarkan penjelasan dengan kalimat yang sangat mudah dipahami, yaitu berdasarkan analisis kami, bagian untuk membuat objek garis yaitu rectangle dan membuat objek persegi menggunakan rectangle tool dan membuat poligon yaitu polygon tool yang ada pada bagian tubuh. Dan sedangkan untuk memilih warna menggunakan color palette. Ya, ada yang bertanya? Silakan Ria. Saya agak kesusahan tentang membuat bentuk segitiga. Silakan cara membuat segitiga. Membuat segitiga Anda bisa menggunakan rectangle tool dengan menggunakan ukuran ini. Gimana? Jadi saya bantu jawab ya. Untuk membuat segitiga, kalian bisa menggunakan polygon tool. Jadi kalau polygon itu kan seginya ada 5, jadi dikurangi. Bukan 5, tapi menjadi 3. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Kemudian kelompok berikutnya. Kelompok 4, kelompok terakhir siapa? Reza Setiawan. Silakan Reza. Berfungsi untuk membuat persegi 4 atau kotak elipsi. Berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk lingkaran atau ayat panjang. Untuk membuat objek dengan berbagai jumlah bentuk seperti bentuk bintang, spiral dan masih banyak lagi. Pada pelubah, klik file dan save as atau dengan menekan tombol Ctrl S. Setelah kalian menyelesaikan masalah di atas, coba jawabkan dengan contoh penggunaan software untuk drawing. Contoh aplikasi vektor yang sering digunakan yaitu Apa namanya dosen saya? Kayaknya dia nggak bisa connect, dia tadi keputus soalnya. Ituin kameranya. Apa namanya WA sebentar dia. Bisa gabung lagi. Soalnya tadi ternyata dia keputus. Aktifin pakai data saya kan. Silakan mau bertanya. Apakah ada aplikasi lain selain CorelDRAW bisa digunakan untuk membuat grafik vektor? Nah, ada nggak? Ada nggak selain CorelDRAW? Apa?
Apa? Aplikasi apa? Tanpa Berbasis vektor. Dari kelompok 4 ada yang mau bantu? Sulas mau bantu temannya? Jadi aplikasi berbasis vektor lain selain CorelDRAW apa? Ya? Ada? Ria mau bantu jawab dari kelompok 2. Aplikasi selain CorelDRAW yang bisa digunakan untuk membuat grafis vektor. Adobe Photoshop. Kalau Manik? Ya, yang lebih tepat Adobe Illustrator. Kalau Photoshop itu untuk berbasis bitmap ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Jika ingin mengubah bentuk lingkaran, apa yang digunakan? Jika ingin mengubah bentuk lingkaran yang tidak utuh, maksudnya gimana? Yang bukan yang setengah lingkaran. Oh, setengah lingkaran, elips. Elips apa gimana? Elips ya? Gimana caranya? Jadi pertanyaannya Ria, kan tadi lingkaran bentuknya utuh tuh, lingkaran bulat. Nah ini mau dibuat elips. Dibuat elips atau dibuat pipih. Jadi caranya itu kalian tinggal menarik ujung-ujung titik yang ada di lingkaran tersebut. Jadi dibuat pipih, ya. Bisa dipahami ya? Saya cukupkan. Terima kasih untuk Reza. Tepuk tangan. Nah tadi kita udah belajar ya. Masing-masing kelompok sudah maju ke depan. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Jadi apa kesimpulan yang bisa kalian ambil berdasarkan pembelajaran hari ini? Silakan Sulas. Iya. Jadi setelah mempelajari materi hari ini yang tadinya kalian tidak tahu bahwa toolbox itu bisa salah satu toolsnya bisa digunakan untuk membuat lingkaran, kalian jadi bisa tahu bahwa untuk membuat sebuah lingkaran kalian menggunakan menu ellipse tool. Ada lagi yang lain? Ada lagi dari kelompok 2? Kami menjadi lebih mengerti tentang apa itu vektor software vektor drawing. Ya, seharusnya sih harapan saya nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memahami bahwa untuk membuat sebuah desain yang sesuai dengan imajinasi kalian, yang lengkungannya bisa berbeda-beda, kalian bisa menggunakan software vektor drawing tadi, ya. Ya. Jadi saya simpulkan ya, tadi dari dua temannya, dari Ria sama Sulas, itu sudah menyimpulkan. Jadi apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini, dengan mempelajari mengenai software vektor drawing, jadi kalian nanti bisa membedakan ketika kalian mau membuat sebuah desain grafis yang lebih kompleks, kalian memilih menggunakan software vektor drawing. Salah satu contohnya adalah CorelDRAW. Contoh lainnya adalah Adobe Illustrator. Kemudian untuk bisa menggunakan software tersebut, kalian harus memahami dulu bagian dari lembar kerjanya, supaya tidak bingung ketika mau menyimpan kalian menggunakan bagian yang mana atau menu yang mana yang ada di CorelDRAW. Itu ya, itu dari saya. Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri, sebelum saya lanjut maksudnya ke evaluasi? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan kalian buka kahoot.it. 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 I sama T aja. Sudah? Kemudian silakan kalian masukkan nama, jadi tidak harus nama lengkap, cukup misalnya Febrian ya Febrian, Nabila, Nabila. Sudah? Kahoot.it. Apanya yang perlu nih? Kahoot double O. K-A-K-A-K
double O sama T, terus titik IT. Itu di papan ada tuh, Kahoot titik IT. Ada disuruh masukkan PIN. Ya, begitu kalian buka Kahoot titik IT, kalian diminta memasukkan PIN. Ya, sebentar ya. Saya belum muncul nih. Ya, sebentar, ini masih loading. Ayo usaha dulu ya, dibuka dulu Kahoot-nya. Sudah? Internetnya ini ya, lelet ya? Kahoot. Ya, yang ini kayak punya temennya nih. Ya. Ntar dulu, ini masih loading juga. Sebentar, sabar. Karena saya juga belum bisa mengakses nih. Jangan keluar dari halaman game pin-nya ya. Jadi biar nanti begitu saya udah bisa dibuka, kalian bisa tinggal mulai game-nya. Oke, udah? Sudah? Sabar. Bentar ya. Udah semua di game pin-nya? Sudah tidak sabar. Sebentar. Saya yang belum bisa ini nih mengakses. Sebenarnya soalnya sudah ada di modul. Kalau kalian baca modulnya tadi malam itu ada di situ. Oh, jawabannya tidak. Udah? Nah, ini udah bisa nih. Udah semuanya? Udah siap? Bentar, ini masih loading ya. Di depan nanti pinnya. Aduh, deg-degan ya.
karena yang mengakses kalian semua jadi agak lambat nih. Pastikan semuanya udah bisa masuk ke kahoot.it. Sabar. Bentar nih, loadingnya lama nih. Lama nih. Servernya ini nih kayaknya nih banyak yang mengakses ya. Bukan, servernya nih. Nah, udah ya. Mana dia? Oke. Game pin-nya nanti yang ada di depan ya. 924 4516. Silakan 924 4516. 924 4516. Sudah? 924 4516. Udah masukkan itu rival, udah Patur dari kelompok 1, udah? Udah? Ayo, rival, yang lainnya. Kelompok 4 udah semua? Juan. Udah? Udah, masing-masing kelompok udah login? Bisa saya mulai nih? Silakan tarik napas dulu. Sudah? Udah? Saya mulai ya. 1, 2, 3. Silakan nanti dilihat soal dan jawabannya, dipilih di HP masing-masing. 3, 2, 1. Untuk membuat sebuah objek dalam format grafik seperti SVG, CDR, maka aplikasi yang paling tepat? Oh, udah 8. Sudah? Oke, lanjut ya. Ria Permata. Soal nomor 2, Polygon Tools. Digunakan untuk Polygon Tools. Ada di menu mana? Merupakan bagian dari sudah? Raden Randita. Soal nomor 3, bagian pada lembar kerja memberikan warna yang mana? Oke. Masih Raden ya. Soal nomor 4.
Fungsi submenu ekspor pada Corel Draw. Apa ya? Ayo. Siapa? Fatur. Soal terakhir, soal nomor 5. Bagian pada lembar kerja yang berfungsi sebagai bidang. Oke, selesai. Siapa nih? Juara 1, 2, 3. Raden Randika di posisi 3. Kade Manik posisi 2. Kelompok 1. Benar. Tepuk tangan buat Fatur dari kelompok 2. Sudah yang bisa dilihat di podiumnya yang berarti dari kelompok 2, Manik dari kelompok 3, Randika. Mana Raden Randika? Dari kelompok 1 ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan ya sampai di sini. Pesan saya buat kalian, perhatiin dulu yang lainnya. Pesan saya buat kalian, tetap semangat belajarnya, ya rajin-rajin sekolahnya, jangan suka buat masalah di sekolah, ya. Sebelum saya akhiri, mungkin bisa ya, yang peringkat 1 berdoa dulu, silakan Fatur. Silakan berdoa, pimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan pelajaran kita masing-masing. Berdoa live. Ya, baik, terima kasih Fatur. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai teknik deformasi teks. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Silakan istirahat ya.